Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Abi, podcast yang membahas berbagai persoalan sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Saat ini kita akan membahas terkait dengan paralegal yang menjadi salah satu program dari DPP Abi. Saya telah ditemani oleh Ketua PSDM Departemen PSDM DPP Abi, Habib Fahmi Sahab. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Eh, Pak Billy? Alhamdulillah, sehat, Bib. Saya juga ditemani oleh praktisi paralegal Abi, Mas Firman. Assalamualaikum, Mas. Mas Firman. Halo, Mas. Ya, selamat Assalamualaikum. malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Beb. Terkait paralegal ini, Beb. eh, Mungkin banyak yang akan mempertanyakan, kenapa ini kok menjadi penting atau menjadi salah satu program di ABI? Apa? Apa penyebabnya? Dan kenapa kok ini terus disuarakan malah untuk digerakkan? Kenapa, Beb? Baik, terima kasih Pak Billy sudah membuat podcast ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Firman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya kebetulan ikut di ABI ini pada mulai 2025. eh, Program pelatihan paralegal ini sudah ada dari periode sebelumnya. Jadi pada masa tugas saya ini, saya melanjutkan apa-apa yang sudah baik dan dianggap masih diperlukan oleh organisasi. Nah, cuman ada yang berbeda sedikit. Sebelumnya itu pelatihannya ada jenjang dasar dan jenjang lanjutan. Lalu ada perubahan peraturan dari BPHN sekarang menjadi pelatihan paralegal bersertifikat. Nah, tentunya paralegal ini judul besarnya sebenarnya untuk memperluas akses terhadap keadilan. Jadi akses to justice. Nah, tentu masing-masing ormas sebagai anggota masyarakat ini bila mempunyai kapasitas sebagai paralegal akan banyak hal-hal yang bisa dibantu oleh paralegal. Paralegal ini kan sebenarnya asisten dari ahli hukum gitu ya, dari pengacara. Nah, tentunya tidak di semua wilayah ada, tidak di semua tempat itu aksesibel. Padahal kebutuhannya banyak. Pertama, nanti mungkin Pak Firman juga akan meluruskan barangkali kalau ada yang keliru atau menambahi, melengkapi. Eh, Paralegal ini biasanya bukan orang berbackground hukum, tapi dia belajar dan mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan oleh paralegal, dari mulai penyuluhan tentang hukum, dari masalah compliance, compliance itu apa ya? Kepatuhan terhadap peraturan hukum, kelengkapan aturan. Banyak hal-hal dasar yang bisa dibantu, tidak harus lawyer, tapi cukup dengan paralegal. Mungkin sebelumnya orang banyak tahu, dipikirnya paralegal itu akan bekerja kalau sudah ada masalah. Sebenarnya paralegal ini tidak hanya itu gitu. Justru hal-hal yang lebih preventif, yang lebih mengedukasi masyarakat itu jauh porsinya lebih banyak dibutuhkan menurut saya. Gitu kira-kira Pak Billy. Iya, iya. Kalau di komunitas kita sendiri eh, bisa dicontohkan nggak? Apa kerja-kerja paralegal itu di, di bidang apa atau di bagian apa sebenarnya yang dilakukan, Beb? Jadi kadang-kadang kan kalau ada hal-hal yang orang awam yang tidak belajar hukum gitu ya, ada hal-hal yang mungkin dia tidak tahu aturannya. Banyak hal dari mulai masalah hidup bertetangga, masalah berbisnis, hubungan bermasyarakat, berkeluarga. Tentu lebih luasnya banyak yang keren-keren juga, masalah hak azazi, masalah gender gitu ya, masalah hubungan orang tua dengan anak. Banyak sekali yang bisa dibantu, di apa ya, diterangkan oleh paralegal yang sudah mempelajari hal-hal itu. Salah satunya yang paling
dekat dengan program kita yang lain adalah masalah komunikasi gitu ya. Bagaimana dia bisa membantu komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Kadang-kadang juga timbul kesalahpahaman. Hal-hal yang sebenarnya menurut kita kadang-kadang biasa-biasa, tapi kalau terjadi gesekan di masyarakat bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita tidak perkirakan sebelumnya. Begitu Pak Billy. Siap, Beb, siap, Beb. Saya coba ke Mas Firman. Mas Firman, Beb Fahmi tadi menyatakan bahwa masih ada mindset di komunitas kita bahwa eh, paralegal itu bekerja apabila ada kasus. Nah, sebenarnya seperti apa di lapangan dan seperti apa sebenarnya kerja-kerja paralegal ini, terutama untuk kita yang di apa organisasi masyarakat atau non profit. Bagaimana, Mas? Bisa dijelaskan nggak, Mas? Ya, eh, sebenarnya para paralegal ini kan memang dia di di apa namanya diundangkan ya bahkan ya di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Juga ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 atau kita kenal dengan istilah Permenkumham. Eh, apa sih peran-peran paralegal? Jadi sebenarnya peran-peran paralegal itu sangat banyak sekali. Eh, persoalannya seringkali ketika selesai melakukan pelatihan paralegal, lalu kemudian mereka tidak terkoneksi dengan organisasi bantuan hukum atau dengan firma-firma hukum, advokat tertentu gitu, sehingga kecenderungannya mereka beraktivitas gitu ketika ada masalah di organisasi tersebut. Nah, atau kemudian organisasi itu yang kemudian apa ya, mendirikan organisasi bantuan hukum yang itu menjadi underbow dari organisasi tersebut atau di bawah apa namanya bidang keorganisasian itu sendiri. Nah, ketika memang itu ada karena memang apa namanya eh, paralegal ini kan pekerja sosial ya terkait hukum. Nah, sehingga ketika mereka punya punya rumah, punya identitas yang kemudian dapat diakses oleh masyarakat miskin khususnya atau masyarakat yang kurang mampu, seringkali disebut dengan apa namanya eh, tidak mampu gitu atau kelompok rentan, sehingga eh, kelompok rentan itu akan atau orang-orang yang tidak mampu itu akan mendatangi rumah tersebut untuk melaporkan persoalan mereka atau untuk mengkonsultasikan masalah-masalah hukum mereka. Dan itu tentu masalah hukum itu bukan hanya persoalan-persoalan yang menyangkut pidana, tapi juga menyangkut persoalan-persoalan perdata, menyangkut persoalan-persoalan lingkungan, menyangkut persoalan-persoalan HAM, keberagaman, banyak hal misalnya. Itu yang bisa dikerjakan oleh paralegal. Tapi problemnya jika paralegal itu tidak berada di sebuah organisasi bantuan hukum yang memang tempatnya masyarakat miskin untuk mengadukan persoalan-persoalan mereka atau mengkonsultasikan persoalan-persoalan hukum mereka, sehingga paralegal itu terkesan tidak bisa aktif gitu. Nah, maka eh, teman-teman paralegal itu harus terhubung dengan organisasi-organisasi bantuan hukum dan firma-firma hukum atau kemudian advokat-advokat tertentu gitu untuk kemudian menjadi asisten mereka. Jadi prinsipnya kan paralegal ini adalah asisten advokat. Ya. Prinsipnya mereka adalah apa namanya pelaksana non litigasi. Mereka tidak bisa melakukan apa namanya praktek-praktek litigasi. Oleh karena itu, posisi paralegal itu sebenarnya cukup penting sekali dan cukup membantu advokat atau organisasi bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan untuk kemudian melakukan keparalegalan ya di tengah-tengah masyarakat, fungsi-fungsi paralegal di tengah masyarakat. Nah, itu mungkin yang penting ya untuk teman-teman paralegal eh, bisa pahami gitu. Karena kalau tidak terhubung atau tidak kemudian berada di organisasi bantuan hukum, nah maka eh, saya sebagai praktisi paralegal menyarankan teman-teman paralegal itu untuk ya sebisa mungkin berkomunikasi dengan organisasi bantuan hukum atau melebur dengan organisasi bantuan hukum atau firma-firma yang ada untuk kemudian bisa mempraktekkan apa yang kemudian mereka dapati dari pelatihan-pelatihan paralegal tersebut. Dan tidak kalah pentingnya, karena persoalan hukum ini dia sifatnya dinamis, sehingga ada tempat mereka diskusi persoalan-persoalan hukum dengan para advokat yang ada. Jadi harus banyak juga berteman dengan advokat, berdiskusi dengan para advokat gitu, untuk agar bisa memahami persoalan-persoalan hukum itu sendiri, karena tentunya mereka pengetahuan hukumnya terbatas. Baik, baik. Ketika saya apa mendengar paparan dari Mas Firman tadi, ternyata paralegal sepertinya tidak bisa berdiri sendiri, Beb. Harus ada organisasi bantuan hukum. Nah, bagaimana ABI kemudian memfasilitasi teman-teman paralegal ini agar terhubung dengan lembaga-lembaga bantuan hukum atau organisasi-organisasi bantuan hukum, atau apa yang akan dilakukan ABI untuk mempertemukan mereka antara paralegal dengan organisasi bantuan hukum? Bagaimana, Beb? Baik. Jadi memang program yang kita akan rencana lakukan itu nanti kan ada pelatihan di kelas gitu ya, 3 hari. Setelah itu peserta harus magang sampai 3 bulan. Baru setelah magang 3 bulan itu dia akan mendapatkan sertifikat paralegal yang resmi. Nah, tentu dari mulai awal magang itu membutuhkan LBH. Kemudian pada saat dia bekerja sebagai paralegal juga harus ada di payungnya LBH. Pertama memang nampaknya strukturnya seperti itu. Lalu kontrolnya juga akan lebih aman gitu kan kalau ada di law firm, karena segala sesuatu yang dikerjakan oleh paralegal itu mesti berdasarkan bimbingan dari ahli hukum gitu ya, karena kan paralegal ini bukan orang hukum, makanya pangsanya bisa lebih luas. Tidak hukum bisa belajar paralegal dengan belajar 3 hari dan selalu update. Nah, rencananya memang ABI ingin mempunyai suatu LBH gitu ya. Tapi ini merupakan outreach gitu ya, merupakan rencana yang mungkin tidak dalam waktu dekat. Namun setidaknya setelah para peserta pelatihan nanti ini magang, kan berarti sudah ada paralegal yang punya pengalaman dan sudah nyantol tuh apa ya, sudah berkaitan lah dengan LBH di tempat dia magang. Nah, ada juga opsi selain kita membuat LBH sendiri, kerjasama dengan LBH. Jadi ada rencana yang sudah digadang-gadang, LBH yang akan menjadi mitra dengan ABI. Ya, Beb. Kemudian, Beb, bagaimana memaintain? Ini kan teman-teman kan semakin banyak, semakin sementara fungsi atau keterhubungan mereka dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum itu masih belum ada. Bagaimana kemudian memaintain mereka, mengelola mereka agar eh, terus berdaya walaupun tidak masih belum terhubung dengan bantuan hukum. Bagaimana, Beb? Ya, pertanyaan bagus sekali Pak Billy. Jadi memang salah satu program yang kita buat sebenarnya sejak tahun 2025, tapi tentu akan mulai exist lebih kuat lagi di tahun 2026 insya Allah, bahwa pasca pelatihan itu anggota paralegal mesti rajin-rajin berkomunikasi, bersilaturahmi
seperti yang Pak Firman sampaikan tadi. Karena dia kan baru belajar 3 bulan, 3 hari di kelas, 3 bulan minimal, sehingga dia perlu selalu update mengikuti hukum yang dinamis. Jadi kita selain nanti ada pelatihan, akan ada forum komunikasi alumni paralegal. Nah, ini yang akan kita coba untuk maintain, untuk saling berbagi pengalaman, ataupun kalau ada isu-isu baru menjadi forum untuk membahasnya itu. Sehingga semua akan selalu terupdate, Pak Billy. Siap, siap, Beb. Mantap, mantap. Ya. Kemudian Mas Firman, kita kembali ke Mas Firman. Mas, apa benar seorang yang paralegal itu artinya harus kerja sosial terus? Artinya nggak mendapat apa-apa, dia harus kerja sosial karena bentuknya adalah bantuan hukum. Mereka bukan lawyer. Nah, bagaimana? Apakah pengalaman Mas Firman seperti apa? Bisa diceritakan, Mas? Ya, tentunya kalau kita bicara organisasi seperti organisasi bantuan hukum, kemudian juga organisasi kita yaitu Alba Indonesia itu tentulah organisasi non profit gitu ya. Tapi sebenarnya di era sekarang ini tidak ada yang tanpa kos gitu atau kita sebut dengan krisis kos. Nah, sehingga disitulah ruang-ruang mereka mengakses ekonomi. Eh, Semisalnya ketika misalnya kita diperintahkan oleh advokat atau organisasi bantuan hukum untuk melakukan riset, investigasi, dan melakukan kerja-kerja yang membantu advokat atau organisasi bantuan hukum itu, tentu kan itu ada kenisian. Nah, kalau memang kita menjadi tenaga yang sangat-sangat apa ya, sangat, sangat dibutuhkan dan itu kemudian apa namanya sangat membantu organisasi bantuan hukum tersebut atau kemudian eh, advokat, tentu kan ada kenisian kos, ada honorarium. Ya, itu tadi yang paling terpenting itu, teman-teman para sebenarnya tidak ada kerja-kerja sosial sekarang ini yang apa namanya betul-betul non profit. Sekali lagi non profit itu hanya lembaganya, organisasinya yang non profit. Tapi kerja-kerjanya itu adalah kenisian kos. Bahkan teman-teman NGO nasional sekalipun ada donornya macam-macam gitu ya untuk kerja-kerja mereka. Jadi disitulah ada honornya dan sebagainya. Tinggal konsentrasi dan fokus terhadap apa namanya keparalegalan itu sendiri. Jadi ya seperti saya sendiri misalnya itu apa akses akses ekonomi itu ya niscaya saja. Gitu. Niscaya saja, karena itu keniscayaan kos. Pasti saya mendapatkan akses ekonomi itu. Entah itu bentuknya apa namanya honor atau sukses fee, macam-macam. Ada apa istilahnya itu bentuk terima kasihnya masyarakat kita gitu kan. Itu bisa saja. Eh, Terkait paralegal ini sendiri, Beb. Kemudian, Beb, bagaimana caranya kita agar paralegal ini tetap jalan atau tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ini selama masih belum terhubung dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum. Apakah mereka diberi tugas atau mereka hanya berkomunikasi, berkumpul seperti yang Antum sampaikan tadi untuk bikin forum atau mereka ada diberi tugas memang agar agar ya kalau 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 dalam olahraga kan ada latihan, ada Hmm. ada mengasah lagi biar tidak nanti ketika turun ke lapangan, ketika terhubung dengan eh, organisasi bantuan hukum itu mereka masih tetap tajam dan masih bisa melakukan tugas-tugas mereka. Bagaimana, Bu? Ya, nanti
bisa dikonfirmasi juga dengan Pak Firman. Memang nampaknya ada dua track gitu ya. Track pertama yang melakukan pelatihan kemudian magang, setelah itu baru dapat sertifikat, otomatis dia akan terhubung dengan LBH karena dia harus magang di LBH. Nah, kalau yang sebelumnya, pelatihan periode sebelumnya yang mungkin belum sampai dihubungkan dengan LBH, maka dalam forum nanti ini kita akan mencoba matchmaking supaya mereka punya kesempatan untuk magang. Karena tanpa magang, nampaknya tidak mungkin dia akan dapat sertifikat paralegal. Dan memang ya harus dia nyantel dengan LBH kalau mau jadi paralegal. Nggak bisa dia buka kantor sendiri, kantor paralegal. Saya kira kok enggak ya. Mesti ada di dalam law firm atau di LBH. Begitu. Ya, Mas Firman, sebagai praktisi paralegal, eh, apa yang sebenarnya dilakukan selama ini oleh teman-teman paralegal, eh, selama masih Ya, belum ya, ya. Agak terhubung dengan, putus-putus ini, ya, Mas Wid. selama masih belum terhubung dengan organisasi bantuan hukum, apa yang dilakukan, Mas? Apakah ada pengasahan dalam forum itu? Ada apa pelatihan lagi atau apa yang dilakukan agar ya seperti tadi bilang agar wawasan mereka tetap terbuka atau tetap terupdate walaupun masih belum masuk ke organisasi bantuan hukum. Bagaimana, Mas? Ya, sebenarnya ya sekarang ini sangat banyak ya ruang-ruang untuk kita kemudian bisa apa ya, bisa aktif di apa namanya, di persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat gitu. Misalnya dengan banyak bergaul dengan beragam kalangan, beragam organisasi. Satu sisi kita coba membangun komunikasi sebagai paralegal ABI gitu dengan organisasi-organisasi yang ada. Terus membahas masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, terkhususnya di wilayah masing-masing gitu. Sehingga memang nalar-nalar hukum kita itu atau apa persoalan-persoalan kita terbiasa dengan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat kita. Itu dulu. Jadi nalar-nalar hukum itu harus dibangun terus dengan bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan yang ada di tengah masyarakat. Hmm. Karena kan kalau kita melihat apa namanya undang-undang atau undang-undang di negara kita ini terkait persoalan regulasi banyak hal, aturan-aturan terkait misalnya ada perbub, ada macam-macam, ada peraturan gubernur, peraturan wali kota, ada persoalan-persoalan agraria, ada persoalan banyak hal di tengah masyarakat kita. Baik itu di sisi instansi pemerintahannya, baik itu di tengah-tengah masyarakatnya, persoalan pidana, perdata, itu banyak sekali. Nah, kita sendiri harus harus punya semangat itu, semangat khidmatnya itu. Nah, yang tadinya semangat khidmat kita itu tidak punya ruang, tidak punya wadah, dengan kita menjadi paralegal, kita punya wadah, kita punya profesi gitu untuk apa ya, untuk konsen di dalam persoalan-persoalan itu. Nah, sebenarnya dengan kita menjadi paralegal ini, kita sebenarnya sudah punya saluran gitu. Yang tadinya mungkin kita hanya sekedar kritik dan sebagainya, kemudian apa namanya tidak punya kejelasan bagaimana cara dan sebagainya dengan kita berparalegal yang terhubung dengan advokat dan organisasi bantuan hukum dan dengan organisasi seperti Ahlul Bait Indonesia ada apa ya ada corong kita untuk menyampaikan pandangan-pandangan kita ide-ide kita ya terus kemudian juga bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada itu dengan nilai-nilai kesepakatan bersama yang kita bangun yaitu berdasarkan konstitusional gitu dengan pendekatan-pendekatan hukum yang kita sepakati bersama begitu kira-kira. Siap, siap, siap. Mas. Eh, Firfahmi, Ya. selama ini kan pasti ada tantangan yang dihadapi oleh DPPABI bagaimana untuk membangun paralegal ini. Nah, apa tantangan-tantangan yang dihadapi selama ini dan bagaimana strategi-strategi dari PSDM, Departemen PSDM untuk menghadapi atau menyelesaikan atau menanggulangi tantangan-tantangan tersebut, Bi?
Ya, kalau lihat dari eh, catatan yang ada, memang jumlah yang sudah dilatih paralegal sudah lumayan, lebih dari 100 orang. Eh, Namun nampaknya dari beberapa kali pertemuan yang sudah dilakukan, mereka ini belum ada kesempatan magang. Jadi belum tahu real case di lapangan. Mungkin nggak semua, sebagian besar saya kira. eh, Mereka belum benar-benar menjadi paralegal. Sehingga karena belum ada pengalaman itu, mereka merasa ya apa yang sudah dapat kemarin bisa saja hilang gitu kan. Pengetahuannya, skillnya, sense-nya. Tadi yang disampaikan Pak Firman mungkin lebih pas saya kira dibilang sense gitu ya. Sense tentang bagaimana keadaan masyarakat. Eh, Mudah-mudahan dengan pelatihan yang nanti baru ini, stok untuk orang yang sudah dilatih paralegal bertambah, dan forum itu bisa diramaikan baik yang baru selesai pelatihan maupun peserta yang sudah sebelumnya pernah mengikuti pelatihan, sehingga kita bisa matchmaking mereka untuk bisa magang di LBH sehingga kepake gitu hasil pelatihan, dan dia merasakan seperti Pak Firman juga sampaikan tadi, kerja sosial itu bukan berarti nggak dibayar gitu ya. Ada pos-pos yang bisa mendanai kegiatan mereka. Tentu orang kerja butuh ada penghidupan kan. Kalau sampai nggak ada fee-nya sama sekali, eh, susah kan untuk menyambung hidup. Bagaimana itu bisa berjalan? Jadi ada. Cuman memang untuk masyarakat yang tidak mampu, mereka tidak dikenain biaya. Nah, itu ditanggung oleh pemerintah. Gitu Pak Billy. Iya, 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 Beb. Kemudian ada mindset sebenarnya di sebagian orang kemungkinan. Itu bahwa kalau paralegal itu yang ikut harusnya anak-anak sekolah hukum. Sudah paham, Hmm. sudah enak, sudah depan. Sementara yang kita tahu paralegal itu adalah orang-orang yang membantu lawyer. Nah, Hmm. itu bagaimana bagaimana menyelesaikan ini kemudian ke Bang Firman? Gimana, Bang? Ya, jadi paralegal itu dia kalau mengikuti undang-undang dia sebenarnya aparat penegak hukum, seperti halnya advokat, seperti halnya jaksa penuntut umum gitu kan. Dia adalah aparat penegak hukum seperti halnya kepolisian. Nah, kalau mengikuti undang-undang, sehingga memang kepercayaan diri itu juga harus dibangun. Nah, tapi kan kepercayaan diri itu dibangun dengan skill, kemampuan, dengan pengetahuan hukum itu sendiri. Itu satu hal yang mungkin penting untuk saya tambahkan, bahwa paralegal itu adalah apa namanya, sebagai aparat penegak hukum juga. Mereka profesi juga. Jadi harus pede menjadi paralegal, percaya diri. Nah, tetapi kan kepercayaan diri itu harus dibangun dengan kemampuan, dibangun dengan apa namanya, pengetahuan juga tentang hukum itu sendiri. Nah, itu satu. Yang kedua terkait apa namanya, bagaimana kemudian soal eh, apa tadi? Saya lupa tadi pertanyaan yang ini. Iya, iya, pertanyaannya bagaimana dengan mindset orang-orang yang sebelumnya berpikir bahwa orang yang mau ikut paralegal itu harus anak-anak atau orang-orang yang sekolah hukum. Padahal di sini Ya, adalah untuk membantu. Nah, itu mindset itu masih muncul di sebagian orang. Bagaimana menjelaskan hal tersebut? Kemudian, sebenarnya paralegal itu sendiri itu kan adalah apa namanya, cita-cita dari negara untuk memberi ruang kepada banyak orang gitu, masyarakat Indonesia khususnya, untuk dapat mengakses keadilan, mengakses informasi-informasi hukum. Sehingga itu paralegal itu bisa juga dia misalnya sarjana hukum misalnya yang mereka belum mengikuti PKPA, yang belum disumpah di pengadilan, kemudian mereka juga bisa bisa menjadi paralegal. Tetapi memang paralegal itu tidak harus dari sarjana hukum. Artinya tamat SD pun nggak masalah jika mereka punya kecakapan komunikasi yang baik, mereka bisa memahami persoalan-persoalan hukum, mereka kemudian apa namanya, bisa apa ya, menghubungkan masyarakat kita dengan ahli hukum, dengan praktisi hukum, misalnya dengan advokat. Jadi memang dia sebagai
sebagai perantara, juga bisa dikatakan perantara untuk berkomunikasi, berkonsultasi persoalan hukum dengan praktisi hukum, terutama dalam hal ini advokat. Jadi eh, sehingga paralegal itu tidak harus sarjana hukum, tetapi banyak juga teman-teman sarjana hukum S1 bahkan S2 ya, magister hukum, yang mereka kemudian mengikuti pelatihan paralegal gitu. Karena memang pelatihan paralegal kan dia praktis ya. Jadi bukan teori-teori hukum yang jelimet itu yang dipelajari, tapi praktek-praktek hukum itu yang mereka pelajari, seperti misalnya bagaimana membuat somasi, bagaimana kemudian melakukan pendampingan, bagaimana kemudian membuat draft, misalnya drafting hukum misalnya, begitu-begitu. Jadi eh, dan mereka terhubung dengan advokat gitu, terbimbing dengan advokat, dibimbing oleh advokat. Jadi sebenarnya mereka bukan tenaga ahli, bukan, memang paralegal bukan tenaga ahli. Dia yang jelas adalah seperti halnya paramedis gitu, asisten dokter gitu. Nah, paralegal itu asistennya advokat. Mereka bekerja sesuai arahan, bimbingan, dan perintah dari advokat atau organisasi bantuan hukum. Nah, kenapa mereka tadi penting berorganisasi, misalnya berhubungan dengan organisasi bantuan hukum, sehingga nanti mereka pun didaftarkan ke Kementerian Hukum sebagai paralegal organisasi tersebut, organisasi bantuan hukum tersebut. Nah, sehingga semakin kuat positioning mereka ya di tengah-tengah praktisi hukum itu. Artinya mereka nggak bisa tidak dianggap gitu, karena mereka beraktivitas hukum itu tentu dengan perintah, arahan, bimbingan dari advokat itu. Begitu. Iya, ya Mas, iya Mas. Kemudian Mas, sebagai praktisi paralegal, apa harapan dari Mas Firman terhadap paralegal ABI ini Mas ke depan? Ya, harapannya itu karena memang saya sendiri kan, itu dipengaruhi oleh materi-materi keahlian dan materi-materi pelatihan tingkat dasar organisasi Alumni Indonesia ini, yang kemudian menyadarkan saya akan peran-peran kita itu di tengah-tengah masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat? Apa yang bisa kita sumbangkan kepada negara? Dan kalau kita melihat dari eh, materi-materi keabdian itu yang tadi sempat saya baca gitu, saya ulang lagi terus menerus. Nah, saya harap teman-teman yang ikut paralegal abdi yang sebelumnya mungkin anggota abdi dan pernah ikut PTD, mari kita ulang-ulang lagi itu materi-materinya, sehingga itu juga memberikan sebuah spirit baru, memberikan dorongan kepada kita untuk serius dalam khidmat, dalam pelayanan-pelayanan. Dan sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Ketum beberapa hari atau minggu yang lalu terkait memberikan hak-hak keadilan bagi masyarakat kita ini tidak kalah pentingnya dengan nilai-nilai spiritual atau nilai ritual yang lain. Sehingga eh, diharapkan kita cukup serius dalam khidmat pelayanan-pelayanan ini, karena memang organisasi kita Ahli Indonesia ini berkomitmen untuk memberikan sumbangsi yang besar terhadap negara, terhadap bangsa kita, terhadap nilai-nilai keberagaman, terhadap persoalan-persoalan masyarakat yang bisa kita bantu apa saja. Nah, sehingga kita tidak terkesan hanya disibukkan dengan hal-hal yang remeh-temeh, perdebatan, kritikan yang tidak substantif gitu, tidak juga memberikan hal besar untuk negara, untuk bangsa, untuk juga masyarakat kita. Sehingga kedepannya paralegal ABI ini dilirik oleh negara, dilirik oleh pemerintah, dilirik oleh masyarakat kita, bahwa paralegal ABI ini betul-betul profesional, betul-betul berguna, betul-betul bermanfaat buat masyarakat, yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi harapan saya ya serius dalam khidmat keabdian ini. Jadi kalau nggak serius dengan berabdinya, bagaimana kita serius dalam khidmat kita di tengah masyarakat?
Jadi kita juga harus memahami tentang ideologi kita, harus kemudian serius dalam memahami materi-materi tentang keabian ini, sehingga kedepannya itu ya ini menjadi jalan kita gitu, menjadi alat perjuangan kita. Jadi paralegal itu menjadi alat perjuangan kita untuk kemudian memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia bahwa ahli bait Indonesia, warga Syiah di Indonesia itu atau para teman-teman paralegal yang berada di organisasi ahli bait Indonesia ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, orang-orang di sekitarnya, bahkan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu mungkin harapan saya kepada para legal kita, para legal ahli bait ini. Siap-siap. Ya. Gimana, Bib? Harapannya terhadap Ya, paralegal Abi ini, Bib? Apa, Bib, kira-kira ke depan? saya sepenuhnya setuju yang Pak Firman sampaikan. Cuman saya di benak saya punya analogi yang mungkin bisa menurut saya lebih enak gitu ya. Jadi yang namanya ormas-ormas organisasi kemasyarakatan ini kan ibarat seperti provinsi-provinsi gitu ya. Pemerintah pusat itu tidak bisa mengerjakan langsung karena lokasi dan jangkauannya. Nah, dengan adanya ormas-ormas ini yang masing-masing berkarya, berkhidmat baik ke dalam maupun untuk masyarakat, artinya kesempatan dengan adanya potensi paralegal ini, kita punya kesempatan untuk berlomba dengan ormas yang lain, dengan anggota masyarakat yang lain, seberapa besar kita bisa membantu berkhidmat baik untuk sesama internal maupun untuk sesama masyarakat. Jadi ini merupakan hanya desentralisasi agar akses to justice ini semakin luas. Tadi yang Pak Billy sampaikan harus kenapa bayangan masyarakat itu orang hukum, justru itu masalahnya. Karena untuk menjadi seorang S1 hukum tentu perjuangannya jauh lebih besar. Padahal kebutuhan akses masyarakat itu sangat besar. Nah, untuk menjembatani itu, inilah yang namanya profesi paralegal. Dengan belajar yang tidak terlalu lama, tidak terlalu berat, tapi yang penting praktek keterampilannya, maka dia akan punya potensi untuk membantu masyarakat. Gitu Pak Billy. Siap-siap, Bib. Ya, terima kasih banyak untuk semua atas penjelasan-penjelasannya terkait dengan paralegal Ahli Bait Indonesia ini. Semoga eh, akan terwujud paralegal atau lembaga bantuan hukum Ahli Bait Indonesia sehingga bisa lebih banyak membantu masyarakat. Insya Allah. Terima Ya, kasih Pak Billy atas Amin. ya, kesempatannya diundang. ya, ya, demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan P. Fahmi dari Ketua Departemen PSDM dan eh, praktisi paralegal ABI Mas Firman Saputra. Nantikan podcast-podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.